Shalom, damai di hati. Saya harap kebahagiaan merayakan Paskah itu akan selalu jadi kekuatan kita. Karena meski kita tidak melihat peristiwa kebangkitan Yesus secara langsung, tapi kita sungguh-sungguh percaya. Mari kita ikuti program Renungan Harian Keluarga di hari ini, Sabtu 29 April 2023, bersama dengan saya Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan kami boleh melangkah di hari yang ke-29 di bulan April tahun 2023. Kami sungguh bersuka cita boleh menikmati kemenangan dalam Engkau. Suasana Paskah yang kami rasakan memberi kami semangat untuk terus melangkah maju. Kami hadir sebagai orang-orang yang bersuka cita, yang berbahagia. Karena meski kami tidak melihat secara langsung peristiwa kebangkitan-Mu, tapi kami percaya. Inilah kami ya Tuhan, yang hendak menikmati kebahagiaan itu dalam keyakinan yang semakin sungguh kepadamu. Dan karena itu kami rindu mengawali hari ini dengan belajar sabda-Mu. Engkau berkenan menyapa kami ya Tuhan. Tapi kami juga menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami. Ampuni dan kasihani kami, supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan, layak untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca Alkitab. Hari ini kita belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 28 sampai 29. Yohanes pasal 20 ayat 28 dan 29. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian bacaan Alkitab kita dan tema renungan harian kita di hari ini. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, percaya pada sesuatu yang belum kita lihat secara langsung itu memang tidak mudah. Contohnya dalam transaksi jual beli online di saat ini. Memang ada barang yang kualitasnya bagus, sesuai dengan apa yang ditampilkan di gambar postingan. Tapi ada juga yang kecewa karena barang yang ditawarkan itu sangat menarik di gambar. Namun ketika tiba, tidak sesuai dengan yang digambar, tidak sesuai dengan harapan. Itu juga yang terjadi saat kebangkitan Yesus. Dalam konteks bacaan kita, memang Thomas yang tidak percaya. Karena saat Yesus menampakkan diri, dia tidak bersama dengan para murid yang lain. Setiap kali kita menjumpai orang yang tidak percaya, kebanyakan kita langsung memberi mereka gelar Thomas. Tapi sebenarnya kalau kita melihat semua aksi atau semua saksi, itu semua mulai dari ketidakpercayaan. Semua saksi peristiwa kebangkitan Yesus adalah orang-orang yang mulai dari ketidakpercayaan mereka. Maria Magdalena, dia ada di dekat malaikat, tapi tidak percaya pada kebangkitan Yesus meski telah melihat kubur kosong. Pun saat Yesus menyapa dia, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria masih mengira yang bicara dengan dia itu adalah penunggu taman. Ketika para perempuan yang dicatat di kitab Injil Lukas menyampaikan berita kebangkitan Yesus kepada para murid, mereka tidak percaya. Berita itu dianggap omong kosong. Para murid tidak percaya pada perempuan-perempuan itu di Lukas 24 ayat 11. Karena itu, jangan kecewa ketika kita telah giat memberitakan kebangkitan Kristus
dan masih banyak orang yang belum percaya. Sejak awal peristiwa kebangkitan Yesus, orang-orang yang paling dekat dengan Dia pun, yang telah mendengar langsung Yesus beberapa kali mengatakan bahwa Dia akan mati dan sesudah 3 hari Dia akan bangkit, mereka juga tidak percaya. Saudaraku, kita tidak boleh dengan mudah mempersalahkan Thomas. Karena itulah realitas orang normal. Sebelum melihat, sulit untuk percaya. Tapi sangat menarik ketika dia berjumpa dengan Yesus, terungkaplah pengakuan iman pertama sesudah kebangkitan Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Pengakuan ini singkat tapi memiliki makna yang amat dalam. Yesus sebagai Tuhan dan Allah bukan hanya sebuah narasi ilahi, tapi suatu kenyataan bahwa Tuhan Allah telah datang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Pernyataan iman Thomas itu direspon oleh Yesus. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Meski kita tidak melihat bukti kebangkitan Yesus, tapi kita percaya bahwa Yesus bangkit mengalahkan maut. Memang masih banyak orang yang belum percaya, tapi itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk menyatakan bukti kebangkitannya dengan sikap hidup kita sebagai orang yang percaya. Tutur kata kita, pola pikir kita, tindakan kita, terus menyatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Ajarkanlah terus kepada anak-anak kita bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Ia adalah Tuhan dan Allah. Sekalipun selama masih hidup di dunia ini, kita tidak akan bebas dari berbagai persoalan. Tapi bagi setiap orang yang percaya kepadanya, kita yakin bahwa pasti akan dikaruniakan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau yang mengaruniakan kami iman. Meski kami tidak melihat secara langsung peristiwa kebangkitan-Mu, tapi kami percaya. Kami diperteguh lewat sapaan firman-Mu di hari ini. Kami akan terus menunjukkan sikap hidup yang menyatakan kami percaya kepadamu, Tuhan yang bangkit mengalahkan maut. Kami akan terus memberitakan Engkau Tuhan dan Allah kami. Masih banyak orang yang belum bisa menerima. Tapi itu juga pernah dirasakan oleh para murid-Mu ya Tuhan, orang-orang yang dekat. Kami mohon dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau dalam kuasa Roh Kudus-Mu mengubahkan kehidupan mereka. Dari yang belum percaya menjadi percaya. Seperti Thomas, seperti Maria Magdalena, para murid, tapi juga seperti Paulus ya Tuhan. Meski menentang kebangkitan, anti-Kristus, tapi kemudian menjadi rasul yang sangat giat memberitakan kebangkitan Kristus. Tuhan tolong kami, mampukan kami hidup dalam semangat Paskah, semangat kebangkitan Kristus. Pilih kami satu persatu yang setia mengikuti program renungan harian keluarga Jemaat Gemi Maranatha Selatan ini. Baik di dalam jemaat, tapi juga saudara-saudara kami yang setia di luar jemaat, di luar daerah, bahkan di luar negeri, yang setia mengikuti program ini. Diberkati kami ya Tuhan. Kami mendoakan semua yang boleh berperan di belakang layar. Hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Saudara Hilkia, Saudara Christian, Bapak Joy ya Tuhan, Kawengian, yang memberi diri dalam pelayanan ini, diberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan.
Ini kami yang berdoa dan bersyukur kepadamu. Siap kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini dalam keyakinan bahwa Engkau pasti menuntun, menolong dan memberkati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini di Sabtu 29 April 2023. Ikuti terus program renungan harian keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paselatan. Saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.